warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Fatirana Munji dari kelas 7B mata kuliah Psikologi Dakwah. Dalam video ini saya akan membahas salah satu materi yang terdapat pada buku Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat, yaitu motif kognitif dan gratifikasi media dalam hal sistem komunikasi massa. Motif kognitif menekankan kebutuhan manusia akan informasi dan kebutuhan untuk mencapai tingkat ideasional tertentu. Pada motif kognitif yang berorientasi pada pemeliharaan keseimbangan, McGuire menyebutkan 4 teori, diantaranya yaitu yang pertama, teori konsistensi yang menekankan kebutuhan individu untuk memelihara orientasi eksternal pada lingkungan. Teori konsistensi ini didominasi oleh penelitian psikologi sosial pada tahun 1960-an yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihadapkan pada berbagai konflik. Konflik itu mungkin terjadi di antara beberapa kepercayaan yang dimiliki. Salah satunya seperti merokok itu merusak kesehatan dan merokok itu membantu proses berpikir. Dalam suasana konflik, individu tersebut resah dan berusaha mendamaikan konflik itu dengan sedapat mungkin mencari kompromi. Kompromi diperoleh dengan rasionalisasi seperti, tetapi merokok yang saya hisap sudah disaring filter. Dalam hal ini komunikasi massa mempunyai potensi untuk menyampaikan informasi yang menggoncangkan kestabilan psikologis individu. Akan tetapi pada saat yang sama, karena individu mempunyai kebebasan untuk memilih isi media massa memberi banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan akan konsistensi. Media massa juga menyajikan berbagai rasionalisasi, justifikasi atau pemecahan persoalan yang efektif. Komunikasi massa kadang-kadang lebih efektif daripada komunikasi interpersonal karena melalui media massa orang menyelesaikan persoalan tanpa terhambat oleh gangguan, seperti yang terjadi dalam situasi komunikasi interpersonal. Yang kedua, teori atribusi yang memandang individu sebagai psikolog amatir. Teori atribusi yang berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Individu dalam teori ini mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu. Misalnya seperti kita tidak begitu gembira dipuji oleh orang yang menurut persepsi kita tuh menyampaikan pujian kepada kita karena ingin meminjam uang. Sebaliknya ketika senang dipuji oleh orang asing, sebaliknya kita senang dipuji oleh orang asing yang menurut persepsi kita tuh memberikan pujian yang objektif. Kita semua memiliki banyak teori tentang peristiwa-peristiwa. Kita senang bila teori-teori ini terbukti benar. Komunikasi massa memberikan validasi atau pembenaran pada teori kita dengan penyajian realitas yang disimplifikasikan dan didasarkan stereotip. Media massa sering menyajikan kisah-kisah fiktif atau aktual yang menunjukkan bahwa yang jahat selalu kalah dan kebenaran selalu menang. Selanjutnya teori yang ketiga, teori kategorisasi yang menjelaskan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia tentang dunia berdasarkan kategori internal dalam diri kita.
Teori kategorisasi ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu mengelompokkan pengalamannya dalam kategorisasi yang sudah dipersiapkannya. Untuk setiap peristiwa yang sudah disediakan tempat dalam prakonsepsi yang dimilikinya. Dengan cara itu, individu menyederhanakan pengalaman, tetapi juga membantu mengkoding pengalaman dengan cepat. Menurut teori ini, orang memperoleh kepuasan apabila sanggup memasukkan pengalaman dalam kategori-kategori yang sudah dimilikinya, dan menjadi kecewa bila pengalaman itu tidak cocok dengan prakonsepsinya. Pandangan ini menunjukkan bahwa isi komunikasi massa yang disusun berdasarkan alur cerita tertentu dengan mudah diasimilasikan pada kategori yang ada. Dan yang terakhir, teori yang keempat, yaitu teori objektifikasi, yang menerangkan upaya manusia untuk memberikan makna tentang dunia berdasarkan hal-hal eksternal. Teori objektifikasi ini memandang manusia sebagai makhluk yang pasif, yang tidak berpikir, yang selalu mengandalkan petunjuk-petunjuk eksternal untuk merumuskan konsep-konsep tertentu. Teori ini menyatakan bahwa mengambil kesimpulan tentang diri kita dari perilaku yang tampak. Kita menyebutkan bahwa kita menyenangi salah satu acara radio karena kita selalu mendengarkannya. Penelitian Schachter misalnya membuktikan bahwa rangsangan emosional yang sama dapat ditafsirkan bermacam-macam, bergantung pada faktor situasi. Teori objektifikasi menunjukkan bahwa terpaan isi media dapat memberikan petunjuk kepada individu untuk menafsirkan atau mengidentifikasi kondisi perasaan yang tidak jelas, untuk mengatribusikan perasaan-perasaan negatif pada faktor-faktor eksternal, atau memberikan kriteria pembanding yang ekstrim untuk perilakunya yang kurang baik. Untuk contoh yang terakhir, kita dapat menyebutkan seorang pegawai yang merasa tidak begitu bersalah ketika ia menyelewengkan uang kantor setelah mengetahui peristiwa korupsi besar-besaran yang dilakukan orang lain. Keempat teori tersebut yaitu teori konsistensi, teori atribusi, teori kategorisasi, dan teori objektifikasi menekankan aspek kognitif dari kebutuhan manusia yang bertitik tolak dari individu sebagai makhluk yang memelihara stabilitas psikologisnya. Baik, terima kasih sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita terkait motif kognitif dan gratifikasi media dalam hal sistem komunikasi massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.